deklarasi iman. Ada 5 saudara, tapi hari ini kita akan bahas deklarasi iman. Lanjut. Nah, deklarasi iman ini apa saudara? Deklarasi iman ini ada sebuah pernyataan tentang posisi manusia rohani kita yang sudah diberikan otoritas kemenangan oleh Tuhan Yesus atas dunia, maut, dosa, iblis, pemerintah, penguasa kegelapan, nabi palsu, dan sakit penyakit. Deklarasi iman itu pernyataan posisi kita. Bahwa saudara sudah mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, lalu manusia lama saudara mati bersama dengan dosa-dosa saudara, saudara dalam persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Yesus Kristus, saudara diangkat naik. Nah, ini deklarasi iman. Iblis harus tahu itu saudara. Lanjut. Pertama, mengapa kita perlu deklarasi iman? 1, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada maut. Maut itu atas dosa, ya, atas kematian. Kematian itu tidak akan ada sengatnya lagi. Saya yakin orang percaya mati pasti masuk surga. Amin saudara. Nah, dikatakan untuk menunjukkan kepada dunia maut, dosa, iblis, pemerintah, penguasa kegelapan, nabi-nabi palsu, dan sakit penyakit, bahwa sesuai dengan kitab suci, posisi manusia roh kita sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Amin. Ini deklarasi iman. Bahwa sakit penyakit iblis, bukan aku loh yang kau hadapi. Yang kau hadapi adalah pribadi Kristus yang hidup dalam diriku. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut kepada kita segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, yaitu pemerintah di udara, penguasa kegelapan, dunia, dosa, sakit penyakit, maut, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama deklarasi iman, kenapa kita perlu? Untuk menunjukkan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Hidup kita sudah bersekutu, manunggal. Jadi bukan status kita. Tapi karena kita ini anak Allah, iblis harus berhadapan. Saudara, beda statusnya anak presiden bukan dengan anak presiden. Betul nggak? Orang akan hormat waktu tahu ini anak presiden. Daripada gak ada statusnya anak presiden. Orang akan hormati walaupun dia bukan presiden. Tapi anak presiden akan dihormati. Jenderal pun akan tunduk sama anak presiden. Kenapa? Karena jenderal lihat ada presidennya. Saudara, kalau bukan anak presiden gak dianggap, sama kopral juga gak dianggap. Saudara, kita anak Allah. Jenderal iblis pun akan takut waktu dia tahu kita ini anak Allah. Itu sebabnya kita harus menyadari, kita perlu deklarasi, hei iblis, aku ini anak Allah, hidupku bukan aku lagi. Lalu yang kedua, aku juga punya kuasa. Semua harus bertekuk lutut di bawah kakiku. Saudara harus tahu status itu. Kalau saudara nggak tahu, rasanya kita selama ini dibelenggu. Ini kebenaran firman Tuhan yang selama ini mungkin tertutup. Tapi hari-hari ini semua sedang dibukakan. Pintu-pintu sedang dibukakan. Ya saudara, ini kebenaran harus kita pegang, bahwa kita memiliki otoritas untuk melakukan praktek kuasa supranatural di dalam Kristus untuk mengalahkan iblis, saudara. Saudara, proses transformasi manusia lama yang mati dibangkitkan menjadi manusia baru bisa masuk ke dalam pekerjaan supernatural ini. Jadi manusia lama kita bukan melakukan supernatural ini bukan karena kita, tapi karena ada pribadi Kristus yang ada dalam diri kita, saudara. Kita bisa melakukan tersebut. Saya bacakan 1 Korintus, saudara catat saja, 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini bicara tentang sekutu, saudara. Persekutuan ya ini nih, ini handphone dan casingnya sudah menjadi satu. Ini yang namanya bersekutu. 2 Korintus 13 ayat 13 atau ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan Roh Kudus, bayangkan ada kasih Tuhan Yesus,
ada kasih Allah dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lengkap. Tritunggal itu ada dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu sebabnya saudara, hati-hati. Orang yang sudah bersekutu dengan Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Karena apa? Saudara akan dimakan oleh iblis. Saudara sedang tidak dalam perlindungan Tuhan. Saudara akan mengalami keterbelengguan, sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan. Kenapa? Saudara di luar kasih karunia. Itu sebabnya dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, fasilitas ini yang tadi sudah diberikan itu tidak ada artinya saudara. Fasilitas yang tadi kita mengalahkan dunia itu akhirnya akan luntur. Gak akan bisa. Kenapa? Karena kita hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya waktu kita sudah dibaptis terima Tuhan sebagai juru selamat, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang selama ini sudah jatuh dalam dosa? Minta ampun. Tuhan akan mengampuni kita. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita. Pasti kita akan mengalami kemenangan lagi dari Tuhan. Tuhan pasti mengangkat kita. Oke, lanjut. Nah, apa yang menjadi media deklarasi? Ya, apa yang menjadi media deklarasi? Perkataan melalui mulut adalah media untuk mendeklarasikan iman kita. Ya, sebab perintah ini yang kusampaikan padamu pada hari ini, waktu firman Tuhan ini disampaikan, tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Gak sukar saudara membuat deklarasi iman. Kenapa gak sukar? Firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ada di dalam mulut saudara untuk saudara lakukan. Ini ternyata deklarasi iman ini saudara. Bagaimana kita mendemonstrasikan pernyataan kuasa Tuhan lewat perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi saudara, deklarasi iman ini adalah bagaimana kita mendemonstrasikan. Ternyata dalam deklarasi kita itu ada kuasa loh saudara. Ada pernyataan kuasa lewat perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara bilang, bagaimana kok ada kuasa? Ya, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa sih perkataan yang keluar dari mulut kita ini mengandung kuasa? Saudara perhatikan, waktu kita berkata-kata begini. Saudara lihat saya berkata-kata. Kalau saya ngomongnya cepat, saudara lihat saya ngos-ngosan gak saudara? Agak ngos-ngosan. Nah, waktu kita berkata-kata sebenarnya kita sedang mengeluarkan suara angin. Dari mana? Dari nafas kita. Makanya kalau orang ngomong, habis lari ngomong itu susah kan? Ngap-ngapan. Kenapa? Karena suara itu dihasilkan dari nafas kita. Nah saudara tahu nafas yang kita pakai ini berasal dari mana? Dari nafasnya Tuhan. Atau dalam bahasa Ibrani nefes. Nefes atau ruah. Roh Allah ya, yang artinya angin atau napas. Ada kuasa ilahi. Itu napas yang kita peroleh itu dari Tuhan. Bukan dari siapapun. Jadi saudara, waktu saudara keluar berkata-kata dari mulut saudara, ya, jadi ketika mulut kita mengeluarkan suara napas kita, maka yang keluar itu bukan hanya suara, tapi ada kuasa Tuhan. Karena yang keluar dari mulut ini kan nafas, nafasnya Allah. Kita bisa hidup karena ruah, ada roh Allah. Kita diberikan nafas dalam diri kita. Ada pribadi Tuhan sehingga kita bisa bernyawa. Nah, nafas ini waktu kita perkatakan, ya, suara kita itu dari nafas kita. Nafas kita ini dari Allah. Jadi waktu kita memperkatakan sesuatu, sebenarnya kuasa itu ikut menyertai dalam setiap perkataan kita. Amin saudara.
Ini yang saudara ketahui. Makanya dikatakan satu hari nanti setiap perkataan yang sia-sia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Makanya perkataan yang baik menghasilkan doa, tetapi perkataan yang buruk menghasilkan kutuk. Jadi waktu saudara mengatakan menjelek-jelekkan orang, saudara sedang mengutuk. Waktu saudara sedang mengeluh, saudara sedang mengutuk. Tapi waktu dalam keadaan tidak baik, saudara tetap mengatakan, aku diberkati, maka itu juga jadi doa. Amin saudara, itulah kuasa. Oke, saudara catat saja ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lihat nih, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 37 ayat 10. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Nafas, perkataan terjadi es. Ayub 41 ayat 21. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dalam mulutnya. Saudara berkata-kata itu dari nafas saudara. Nafas saudara itu asalnya dari Roh Tuhan. Jadi waktu saudara berkata-kata, bukan hanya suara yang keluar dari nafas saudara, tetapi kuasa itu ikut keluar. Ya, jangan main-main dengan perkataan kita, karena di situ ada nafas Allah. Nah, saudara, dari mana? Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Dari mana sumber deklarasi iman itu diambil? Ya, lanjut. Nah, saudara, dari mana sumber deklarasi iman itu diambil? Deklarasi iman itu diambil dari firman Tuhan yang merupakan hukum yang sah dan tak terbantahkan. Firman Tuhan itu adalah hukum yang otentik, tidak terbantahkan saudara. Ya. Sama halnya ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus menggunakan kata-kata. Ya. Yesus menggunakan kata-kata yang dikutip dari firman Tuhan. Yesus bilang ada tertulis. Waktu Yesus bilang ada tertulis, iblis gak bisa apa-apa. Jadi saudara harus kutip firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui hukum yang sah dan tak terbantahkan ini firman Tuhan, iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita menunjukkan deklarasi iman. Ini sesuatu hukum yang tidak terbantahkan. Saudara misalnya nangkep orang. Waktu saudara tunjukkan bukti bahwa saudara anggota polisi, orang itu langsung gak bisa apa-apa. Ada bukti yang sah, saudara ini anggota kepolisian. Gak bisa apa-apa. Tapi waktu saudara bukan siapa-siapa, gak ada catatan tentang hukum, tentang diri saudara, gak ada deklarasi bahwa saudara polisi, saudara nangkep pencopet pun dia akan lawan. Kenapa? Saudara gak punya otoritas. Tapi waktu saudara pegang bahwa saudara ada surat tugas dari kepolisian, saudara anggota kepolisian, orang itu gak bisa berkutik. Karena yang dihadapi polisi. Waktu kita deklarasi iman dengan iblis, iblis gak akan bisa berkutik. Kenapa? Karena yang dia hadapi adalah pribadi Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan firman Tuhan ini tak terbantahkan. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus gak ngelawan pakai ilmu silat, enggak. Dia cuma ngomong ada tertulis, dan ada tertulis. Akhirnya iblis kabur saudara. Nah makanya betapa powerfulnya ada tertulis tersebut. Iblis tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis itu makhluk yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah tidak punya kuasa sama sekali. Karena sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Iblis itu sudah tidak punya kekuatan sama sekali ketika berhadapan dengan Tuhan. Iblis gemetar manakala berhadapan dengan kedahsyatan Allah yang tidak tertandingi. Sebab
iblis itu kecil di mata Tuhan. Amin saudara. Nah, tapi perhatikan saudara, iblis itu tidak tinggal diam. Dia juga menciptakan yang namanya mantra. Makanya saudara hati-hati, ada orang-orang juga mengeluarkan mantra. Ya, mantra itu ada susunan kata atau kalimat khusus yang isinya mengandung kekuatan gaib. Dan susunan kata berisi puisi dengan memiliki irama dan ritme. Ya, biasanya mantra itu sering digunakan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib. Mantra biasanya diucapkan dengan cara dihafal. Maksudnya supaya bisa menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai tujuan. Nah saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen tahu posisi saudara di dalam Kristus, ya maka mereka akan mudah. Kalau kita tidak tahu posisi kita di dalam Kristus, maka kita akan mudah sekali kena panah api dari si jahat. Kita seringkali takut sama dukun waktu dukun itu ngomong mantra kepada kita. Karena kita nggak tahu posisi kita. Kita harus balas apa waktu dukun itu menyebarkan mantra. Dia sedang mengarahkan panah api untuk menjatuhkan kita. Bagaimana kita menjawabnya saudara? Deklarasi iman. Ya, lawan mantra itu dengan deklarasi firman setiap hari. Ya, kalau orang Kristen tahu posisinya, ya maka perlu deklarasi firman setiap hari untuk menangkal serangan kuasa kegelapan. Deklarasi iman itu super dahsyat loh saudara, ya, karena mendatangkan pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan pengakuan imanmu. Karena dari pengakuan iman kita itu akan mengalirkan kuasa Allah untuk bekerja. Makanya saudara di gereja, saudara perhatikan gak? Setiap kita mulai ibadah, apa yang terjadi? Di awal ibadah selalu dibuka dengan Mazmur 91. Itu sebenarnya deklarasi iman. Tapi seringkali saya perhatikan kalau memulai ibadah deklarasi iman itu gak dibaca. Lewat saja saudara, oh belum mulai ini, baru pendahuluan. Mulainya kapan? Nanti waktu WL sudah di depan, singer sudah di depan mulai maju, mulai konsentrasi. Tapi deklarasi iman dianggap belum. Padahal itu hal yang penting. Deklarasi iman harus saudara baca setiap hari. Apa saja saudara? Lanjut dulu. Nah, contoh deklarasi iman, ini saudara catat ya. Elisa menguatkan bujangnya dengan deklarasi iman ketika mereka mau diserang, ada tentara Raja Aram. Elisa mengatakan jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenyataannya gimana? Kenyataannya gak kelihatan. Tapi Elisa sudah ngomong jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita. Ini deklarasi iman. Karena kita lihat dalam posisi rohani di alam roh kita saudara. Lanjut. Deklarasi iman ya. Raja Hizkia menguatkan rakyatnya dengan deklarasi iman ketika Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda, mengatakan kepada rakyatnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia ada tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dalam melakukan peperangan. Luar biasa saudara. Walaupun kenyataannya gak sesuai. Kadangkala dalam kehidupan kita, kita menghadapi kenyataan yang rasanya sulit untuk dihadapi. Tapi disitulah perlu deklarasi iman. Waktu saudara mengalami tekanan, waktu saudara mengalami intimidasi, disitulah saudara harus deklarasikan iman. Roh yang ada dalam diriku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu yang harus saudara deklarasikan. Supaya saudara jangan terintimidasi. Lanjut. Nah, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus melawan iblis dengan deklarasi iman saudara. Ada tertulis ya. Nah tadi tentang bicara kita kembali ke Hizkia, kuatkan dan teguhkan hatimu, ini artinya jangan takut karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai dia.
Ini ada pernyataan iman dari seorang Hizkia yang punya iman yang teguh. Dia mendeklarasikan iman, saudara. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini juga ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, Paulus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang dipunyai apa? Kuasa. Karena dia tahu status dia. Dia manunggal dengan Allah. Dia manunggal dengan Roh Kudus. Makanya dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka itulah deklarasi iman. Amin, saudara. Ini penting. Kita harus deklarasikan iman kita setiap hari. Lanjut. Kapan deklarasi iman dinyatakan, diperkatakan? Kapan? Setiap hari, saudara. Setiap hari dalam doa pribadi saudara. Saudara mau baca Mazmur 91 atau saudara nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini dari ayatnya dari mana ya? Saudara cari aja sendiri ya. Ini doa Yabes. Saudara berkata itu adalah deklarasi. Saudara nyanyi, saudara mungkin lagi hidupnya susah. Kenyataannya susah. Tapi saudara bilang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Walaupun kondisi keuangan secara nyata lagi sulit. Tapi kita deklarasikan dengan iman. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Amin, saudara. Deklarasi iman itu adalah kontra dari realitinya. Kita melawan dari kenyataan. Oke, setiap menghadapi persoalan hidup seperti sakit penyakit, kebutuhan hidup, kesulitan keuangan, belenggu dosa, keterikatan, kebiasaan buruk dan lain-lain. Waktu menghadapi persoalan hidup, saudara sedang menghadapi apa? Kesulitan uang. Tadi katakan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, aku diberkati. Itu perkataan deklarasi, saudara. Atau setiap menghadapi masalah yang tiba-tiba terjadi, misalnya serangan kuasa kegelap. Waktu ada serangan kuasa kegelapan, saudara bilang, darah Yesus, darah Yesus, aku patahkan dalam nama Yesus, pergi. Itu deklarasi, saudara. Nah, nanti kita bicara peperangan rohani yang berikutnya. Ya. Musibah kecelakaan, darah Yesus tolong saya. Deklarasi ada yang panjang-panjang, ada yang beberapa kata, saudara. Ya. Serangan kuasa kegelapan, musibah kecelakaan, ya, mengalami sakit penyakit, selalu perkatakan, aku sudah sembuh. Buat orang-orang yang sakit, saya waktu sakit saya bilang, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Memang belum sembuh, katakan terus, aku sudah sembuh. Aduh, kok masih sakit? Aku sudah sembuh, masih sakit, aku sudah sembuh. Saya yakin kesembuhan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan itu apa? Mengucapkan berulang-ulang, bergema, akan menuai buahnya. Jadi kalau kita ngomong aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, digemakan terus, maka kita akan memakan buahnya. Kesembuhan pasti terjadi. Amin, saudara. Ini yang harus kita deklarasikan setiap hari. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuat deklarasi iman dan apa isinya? Nah, saudara mungkin mau tahu bagaimana deklarasi ini dikutip dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus banyak baca firman. Kita harus intim dengan Tuhan dengan baca firman. Sebab dari waktu kita baca firman, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita sering baca firman,
roh kita terbangun, iman kita terbangun. Oh ternyata ini loh kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi, yang selama ini belum terungkap, sekarang dibukakan Tuhan. Karena apa? Karena kita baca firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Contoh nih saudara, ini saya bikin sendiri ya. Ini diambil dari Roma 6 ayat 57, ya ini di bawahnya tuh ayat-ayatnya, saya gabung. Lalu saya deklarasikan setiap hari begini. Ini contoh ya. Saya telah menjadi satu dengan kematian Kristus dan menjadi satu juga dengan kebangkitan Kristus. Manusia lama saya telah turut disalibkan dan tubuh dosa saya sudah hilang kuasanya. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang hidup saya bukanlah saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sekarang saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi calon mempelai dan memerintah bersama dengan Yesus di sorga. Supaya saya dalam kesatuan dengan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, termasuk kutuk setan, iblis, penguasa di udara dan nabi-nabi palsu. Saya menang bersama dengan Kristus. Ini deklarasi. Ini yang saya doakan setiap hari. Saya sedang mendeklarasikan hal tersebut. Lanjut. Ini contoh lagi saudara. Deklarasi iman ketika sedang menghadapi kebutuhan yang lagi kurang. Lagi gak ada duit. Nah baca saudara. Ini contoh ya, ini beberapa firman. Nanti saudara bisa menemukan firman yang tiba-tiba jadi rema. Ya kadang-kadang gini, firman itu ada logos, ada rema. Logos itu yang tertulis, rema itu yang tiba-tiba berbicara untuk kita. Nah waktu kita catat, kita gabung. Saya gabung. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak khawatir akan kebutuhanku, akan apa yang aku makan, minum atau pakai. Bapakku yang di sorga tahu semua yang aku butuhkan. Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak pernah aku lihat dan yang tidak pernah aku dengar dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semua yang disediakan Bapakku untuk aku yang mengasihi Dia dengan Kristus. Amin saudara. Ini deklarasi iman buat orang yang membutuhkan. Lanjut. Ternyata pakai PowerPoint khotbah bisa lebih cepat ya. Terarah lebih cepat saudara. Haleluya. Deklarasi iman ketika sedang menghadapi kuasa gelap. Ini contoh juga ya, waktu sudah menghadapi kuasa kegelapan. Ini dikutip dari deklarasi Lukas 10 ya. Kolose 2, 1 Yohanes, apa nih katakan? Sesungguhnya Yesus telah memberi kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Aku berasal dari Allah karena aku anak Allah. Aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu dan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenanganku atas mereka. Sebab roh yang ada dalam aku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ini deklarasi waktu menghadapi kuasa kegelapan. Tunjukkan kepada iblis. Iblis, jangan macam-macam. Aku ini anak raja. Aku ini anak presiden. Jenderalnya pun akan takut saudara. Waktu kita deklarasi. Lanjut. Deklarasi iman ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit. Ini yang saya alami ketika saya kena COVID hampir mati. Saya pernah saksikan kan saudara. Saya dapat ayat ini lalu saya deklarasikan. Ini yang saya perkatakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku orang benar maka ketika aku berdoa doaku sangat besar kuasanya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Engkau sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhmu di kayu salib. Supaya aku yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurmu, aku telah sembuh. Ini deklarasi untuk kesembuhan. Saudara catat ayat-ayatnya. Enggak harus sama seperti ini saudara. Tapi waktu saudara baca Alkitab, oh ini ayat bicara kuat buat saya. Saudara catat. Ini ayat bicara kuat buat saya. Saudara catat. Saudara terus baca. Deklarasikan. Itulah namanya deklarasi iman. Pasti terjadi. Nanti saksi. Jadi saudara, saya mau ajak saudara bahwa kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan itu status tadi kita buat kita. Makanya jangan lagi jadi orang Kristen yang cari-cari mujizat ke orang-orang.
ke hamba-hamba Tuhan. Jangan minta, bukannya saya nggak boleh ya, bukan saya anti. Karena hari-hari ini saudara, banyak nabi-nabi palsu. Banyak orang yang mengaku nabi Tuhan, tapi bukan nabi sebenarnya. Nanti setelah sesi ini habis bulan 6 saya akan bahas tentang nabi-nabi palsu. Nabi palsu dilihat dari mana? Dari ajarannya. Ajarannya palsu. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak saudara. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong, saudara punya sertifikat injak-injak dalam nama Yesus rumahku diberkati. Sertifikatnya suruh injak-injak. Kok bisa begitu? Sertifikat diinjak-injak rumahnya diberkati. Berkat itu turun atas orang benar saudara. Bukan karena sertifikat diinjak-injak terus berkat itu turun. Nah ini banyak nabi palsu sekarang, banyak yang aneh-aneh saudara. Nah saya mau mengajarkan kuasa itu datangnya dari diri kita. Sebab kita sudah manunggal dengan Tuhan. Amin saudara. Masih ada lagi? Lanjut. Ketika menghadapi maut. Nah waktu saudara mau mati. Saya dulu waktu COVID saya pikir saya mau mati saudara. Saya mau mati. Ini ayat yang jadi pegangan saya. Saya dapat di Yohanes 14 waktu itu. Hatiku tidak gelisah. Aku percaya kepada Allah. Kan Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Sekarang kita bikin deklarasi. Hatiku tidak gelisah. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya juga kepada Yesus. Bahwa engkau sudah menyediakan tempat bagiku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya dapat ayat ini sudah. Mazmur 23. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara.